Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Saudara, selamat datang kembali di program doa pagi kita, Voice, bersama saya Immanuel Yeremia. Pagi ini saudaraku, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau selalu menjaga, memelihara, menyertai kehidupan kami Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu, bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena kebaikan kami. Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Teguhkan kami anak-anak-Mu. Urapi kami dengan pengurapan baru Tuhan. Berikan setiap anak-anak-Mu kekuatan baru pagi ini. Dimanapun setiap kami ada Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, biar Engkau memberkati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita buka Mazmur 103 ayat 2. Firman Tuhan tertulis demikian. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Saya ulangi saudara, pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita memang harus fokus untuk memandang ke depan dan bergerak maju ke depan saudara. Namun bukan berarti kita hanya fokus kepada masalah dan tantangan yang ada di depan kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan di depan kita, ada baiknya kita juga melihat ke belakang, yaitu melihat ke masa lalu. Melihat tentang apa saudara? Tentang kebaikan Tuhan. Kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan tunjukkan dalam hidup kita di waktu yang lalu saudara. Nah, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Daud mengingatkan dirinya sendiri. Daud berkata, pujilah Yahweh hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Saudara, pada suatu waktu ketika Daud mau menghadapi Goliat saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 33, Saul berkata kepada Daud, engkau tidak akan sanggup melawan orang Filistin itu untuk bertarung dengannya, karena engkau masih muda, sedangkan ia adalah prajurit perang sejak masa mudanya. Namun apa yang dikatakan Daud kepada Saul saudara, di ayat yang ke-37 tertulis, Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, maka dia akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin itu. Haleluya. Saudaraku, apa artinya ini? Itu artinya Daud mengingat kembali pengalamannya bersama Tuhan di waktu yang lalu. Ketika di hadapannya ada tantangan di mana dia akan menghadapi Goliat, Daud mengingat kembali pengalamannya di waktu yang lalu. Tuhan yang melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang Daud percayai saudara, yang akan melepaskan dia dari Goliat. Tuhan yang menolong Daud di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang Daud imani, yang akan menolong dia
di waktu yang akan datang. Pagi ini saudaraku, singkat saja tantangan atau masalah apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini di depan kita, saudara. Jangan kita menjadi takut, jangan kita menjadi gentar, jangan kita menjadi tawar hati. Orang-orang boleh saja berkata ini dan itu tentang kita, atau bahkan mereka menakut-nakuti kita, saudaraku. Namun pada pagi hari ini saya mendorong kita, ingat kembali saudara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di waktu yang lalu di hidup kita. Dia yang memelihara kita di waktu yang lalu, saudara, adalah Tuhan yang sama yang akan terus memelihara hidup kita. Dia yang menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang akan terus menolong kita lagi. Fokuslah saudaraku, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan kita yang setia. Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu setia, saudara. Kesetiaannya besar dan tak berkesudahan di hidup kita. Dan dia akan terus melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya, anak-anak yang dikasihinya. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Bapa begitu mengasihi kita anak-anaknya. Dia pasti memelihara anak-anak yang dikasihinya dengan sempurna. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapa, pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar, Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk kami tidak melupakan kebaikan-Mu. Engkau yang memelihara kami di waktu yang lalu adalah Engkau Tuhan yang sama yang akan terus memelihara kami di waktu yang akan datang. Engkau yang menolong kami di waktu yang lalu. Kami percaya kami akan mengalami pertolongan-Mu lagi, Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah. Engkau sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, diberkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka ada pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan jamah mereka. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati mereka dimanapun mereka ada pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Ada damai sejahtera Engkau limpahkan dengan ajaib. Ada sukacita Engkau alirkan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak takut, mereka tidak gemetar. Mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka, tidak meninggalkan mereka, tidak membiarkan mereka sedetik pun, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi anak-anak-Mu yang menghadapi kebutuhan besar hari-hari ini, Tuhan. Tuhan, alirkan penyediaan yang daripada Engkau. Engkaulah gembala kami yang baik, ya Tuhan Yesus. Gembala yang baik menyediakan kebutuhan domba-dombanya. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan, Engkaulah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Biarlah mengalir kesembuhan yang daripada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu lah yang dipermuliakan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah setiap area kehidupan anak-anak-Mu di dalam usaha pekerjaan mereka
Engkau buat berhasil ya Tuhan di dalam karir mereka. Engkau buat berhasil promosi yang daripada Engkau tunjukkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Anugerah, penyertaan, perlindungan, pemeliharaanmu ada sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, kita sudah berdoa. Saudara, ingat kita memiliki Tuhan yang baik dan setia. Kalau kita menghadapi masalah, tantangan, kesulitan hari-hari ini, saudara, Tuhan yang tolong kita di waktu yang lalu, Tuhan yang memelihara kita di waktu yang lalu, Dia akan memelihara kita sekarang dan di waktu yang akan datang. Kita akan alami pertolongannya lagi, saudaraku. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gemetar, saudara. Percaya Tuhan setia dan Tuhan baik. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, saudara. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya.